Saudara, belum usai kasus penembakan seorang pengacara di Bone, publik kembali geger dengan kasus penembakan maut yang terjadi di sebuah rest area di Tangerang, Banten pada Kamis pagi. Korban penembakan ini adalah seorang pemilik rental mobil. Tragisnya, korban tewas akibat ditembak saat berusaha mengambil mobil rental miliknya yang akan dibawa kabur. Usai menembak korban, para pelaku penembakan itu langsung kabur melarikan diri. Ya, jangan di situ ya, mundur. Portalnya jangan gitu. Itu dia, Inilah video saat pemilik rental memergoki mobilnya yang hendak digelapkan di rest area kilometer 45, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Pemilik rental yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman bersama rombongan sempat mengamankan 1 dari 3 pelaku yang sedang beristirahat di depan minimarket. Pelaku yang melakukan perlawanan saat diamankan sempat terlibat keributan dengan korban dan rombongannya. Saat korban dan rekan-rekannya mengamankan 1 pelaku, 2 pelaku lainnya tiba-tiba melepaskan tembakan secara brutal. Peristiwa ini membuat Ilyas Abdurrahman dan rekan-rekannya kocar-kacir mencari perlindungan. Namun peluru yang ditembakkan pelaku melukai 2 orang. 1 diantaranya, yaitu Ilyas, pemilik rental mobil, meninggal dunia. Usai menembak, para pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 2 mobil, termasuk mobil rental korban. Pemilik mobil rental, Ilyas Abdurrahman, tewas karena terkena tembakan di dada. Sedangkan rekannya bernama Ramli terkena tembakan di sisi kanan perut. Korban meninggal ditempatkan di ruang jenazah RSUD Balaraja. Sedangkan yang terluka tembak di perut dirujuk ke RSCM Jakarta untuk perawatan lanjutan. Lagi mengamankan si yang bawa mobil brio ini, jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu, terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur, tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya banggakan terkena tembakan di dalam luka. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Perkiraan kita ya sekitar 3 orang. 2 di 1 mobil, yang satunya 1, perkiraan 3. Cuman kita nggak tahu, rame ya di rest area, kan mana tahu temennya di luar segala macam. Udah chaos, tapi perkiraan kita ada 3 orang. Untuk yang korban sendiri ada berapa? Korban sendiri sekarang 2 orang ya. 3 sama yang patah. Iya, 3 sama teman kita yang sempat ketabrak ya. Ada 3 orang, cuman yang fatalnya 1, yang masih kritisnya ada 1. Anak pemilik rental mengungkapkan, pada tanggal 30 Desember 2024, seorang pria bernama Ajat Sudrajat mendatangi rental mobil milik ayahnya dan menyewa mobil selama 3 hari. Namun pada tanggal 1 Januari 2025, 1 dari 2 GPS yang terpasang di mobil rental tersebut terdeteksi dicabut sehingga menimbulkan curigaan korban. Karena curiga, korban dan rekan-rekannya berangkat ke daerah Pandeglang, Banten yang menjadi titik terakhir GPS tersebut terdeteksi untuk mencari mobil miliknya. Korban bersama rekan-rekannya kemudian melacak mobil tersebut dan sempat berpapasan dengan mobil miliknya di daerah Saketi, Pandeglang, Banten. Ternyata mobil tersebut sudah berpindah tangan dari penyewa awal bernama Ajat Sudrajat. Korban terlibat kejar-kejaran dengan pelaku yang berjumlah 3 orang yang mengendarai 2 mobil termasuk mobil rental milik korban. Korban akhirnya memergoki mobil Brio miliknya sedang terparkir di depan minimarket di rest area
kilometer 45 tol Jakarta Merak. Saat mengamankan satu pelaku, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dilepaskan oleh pelaku lainnya. Pelaku langsung melarikan diri membawa mobil milik korban. Sementara penembakan tersebut melukai 2 orang, satu diantaranya yaitu Ilyas pemilik rental mobil meninggal dunia. Sebelum memergoki pelaku di rest area, rombongan korban sempat mendatangi Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan. Lantaran para pelaku diketahui membawa senjata api. Anak dari bos rental yang turut dalam rombongan, Rizky Aga mengaku permintaan itu ditolak oleh polisi. Khawatir kendaraan bergerak lebih jauh, ia dan sang ayah pun akhirnya mengejar mobil sesuai lokasi yang ditunjukkan GPS. Kita sudah tahu beliau tersebut membawa senjata api. Kita mampir ke Polsek Cinangka. Kita meminta perlindungan untuk ke Polsek Cinangka. Pada petugas yang piket pada malam itu ternyata mendapat penolakan dari Polsek Cinangka. Sangat disayangkan kejadian tersebut. Harusnya polisi yang bisa melayani masyarakat. Sementara itu Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan menjelaskan, pada Kamis dini hari sejumlah orang mengaku dari leasing meminta bantuan pendampingan untuk melakukan pengambilan atau penarikan mobil karena masalah rental. Namun saat anggota piket jaga meminta menunjukkan surat kendaraan sebagai legalitas kendaraan yang akan ditarik, rombongan tersebut tidak dapat menunjukkan surat kendaraan. Polisi mengklaim menolak permintaan pendampingan untuk meminimalisir pelanggaran hukum karena berkenaan dengan upaya paksa. Kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, polisi memastikan telah menangkap 1 orang pelaku berinisial A yang menyewa mobil rental kepada korban. Namun penyewa mobil ini telah memindah tangankan mobil yang disewanya. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait hubungan penyewa mobil dengan pelaku penembakan di rest area yang membuat bos rental mobil tewas. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru serta 1 unit mobil berwarna orange. Jadi sementara yang sudah kita amankan itu adalah si penyewa mobil. Namun si penyewa mobil ini sudah memindah tangankan kendaraan milik korban tersebut. Oke. Jadi bukan yang melakukan penembakan, Pak? Jadi bukan, Mbak. Bukan yang melakukan penembakan di rest area 45 tersebut. Nah, makanya dari hasil dari pengaman si saudara A ini kita lakukan pengembangan terlebih dahulu yang nantinya akan kita minta keterangan lebih lanjut. Dan untuk lebih lengkapnya sudah tersambung jurnalis Kompas TV Eka Marlupi dari Mapolres Tangerang Kota. Eka, selamat malam. Jadi dari seluruh pelaku sudah semuanya ditangkapkah dan perannya masing-masing apa? Iya, untuk pelaku yang kita ketahui dikutip dari kompas.com itu sudah diamankan berinisial A di status formal seperti itu. Namun untuk keterkaitannya sendiri masih dalam penyelidikan seperti itu. Oke, artinya 2 orang lagi masih dalam pengejaran. Update-nya seperti apa pengejaran ini? Iya, untuk tadi kita juga untuk mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian belum
memberi keterangan karena masih dalam pengejaran seperti itu. Kalau soal peran 2 orang lagi yang belum ditangkap apa ya Kak? Iya, untuk peran sendiri tadi kita sudah coba tanyakan juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian seperti itu. Oke. Tapi 2 orang itu sudah teridentifikasi namanya, identitasnya dan juga tujuan atau mereka mungkin dipetakan ada di mana? Ya, untuk saat ini juga masalah identifikasi atau inisial korban juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sejauh ini untuk mengungkap kasus sudah siapa saja yang diperiksa polisi, Eka? Untuk saat ini masih ada 3 saksi yang diperiksa, itu diantaranya anak korban juga dari komunitas rental, seperti itu. Oke, kalau barang bukti yang dimiliki polisi saat ini apa aja? Untuk barang bukti yang diamankan hanya saja selongsong peluru, juga mobil yang disewa oleh terduga pelaku AA, seperti itu. Anda kan juga sempat melihat langsung TKP penembakan. Bisa diceritakan seperti apa TKP-nya? Iya, untuk TKP sendiri memang cukup ramai jika di kondisi siang atau sore hari. Namun di malam hari memang terlihat sepi, tidak adanya lalu lalang kendaraan yang masuk ingin beristirahat seperti itu, Valen. Lokasinya kan di depan minimarket di TKP itu. Ada saksi matakah yang juga bercerita kepada Anda, Eka? Ya, untuk di TKP sendiri tadi kita juga sudah mengkonfirmasi beberapa yang ada seperti yang menjaga di minimarket dan di sebelahnya itu mereka tidak mengetahui seperti itu. Soal satu pelaku yang saat ini juga sudah ditahan oleh polisi, keterkaitannya dengan 2 pelaku lain sudah ditemukan? Ya, untuk keterkaitan itu mengapa si pelaku AA ini bisa memindahtangankan itu juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Oke, baik. Jurnalis Kompas TV Eka Marlupi, terima kasih. Selamat bertugas kembali.